Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati, NIM 120330017 dari kelas RA. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas riset operasional menghitung biaya transportasi maksimum menggunakan metode stepping stone dan MODI. Di sini terdapat soal bahwa kita menghitung solusi awal menggunakan last cost, di mana kita mengetahui bahwa metode last cost ini menghitung dari angka yang terkecil. Bisa kita lihat di sini pada kolom dan barisnya terdapat angka yang terkecil, yaitu angka 3 pada P3 dan G1, maka kita mulai dari angka 3 ini. Angka 3 ini memiliki kebutuhan 150 dan kapasitasnya 80, maka kita ambil yang terkecil yaitu 80, kita tulis di sini. 80 ini kita coret menjadi 0, kemudian 150 dikurangi 80 menjadi 70. Selanjutnya, karena di P3 ini kapasitasnya sudah memenuhi yaitu 80, maka di G2 dan G3 di sini menjadi 0. Selanjutnya, angka yang terkecil adalah angka 5, di mana angka 5 ini memiliki kapasitas 120 dan kebutuhannya 70, maka kita ambil yang terkecil yaitu 70. Di sini menjadi 0, 120 dikurangi 70 menjadi 50. Selanjutnya, karena di sini kebutuhannya sudah memenuhi pada G2 yaitu 70, maka angka 10 di sini menjadi 0. Selanjutnya kita menghitung di P2 G3, angka 6 memiliki kebutuhan 60 dan kapasitasnya 50, maka kita ambil yang terkecil yaitu 50. 50 ini coret menjadi 0, 60 nya sisa 10. Selanjutnya yang terkecil ada angka 8, karena di sini kapasitasnya sudah memenuhi yaitu 120, 50 ditambah 70 adalah 120, maka di sini menjadi 0. Selanjutnya kita menghitung ke paling terkecil, di sini ada angka 12. 12 di sini memiliki kapasitas 80 dan kebutuhannya 10, maka kita ambil yang terkecil yaitu 10. 10 kita coret menjadi 0 dan 80 sisa 70. Selanjutnya kita ke P2 G1, angka 15 ini memiliki kebutuhan 70 dan kapasitasnya yaitu 70, maka kita tulis di sini 70. Selanjutnya, jika kita sudah menghitung solusi awal menggunakan metode last cost, kita akan menghitung biaya menggunakan metode stepping stone. Metode stepping stone adalah mengibaratkan dengan meloncati sebuah batu dan juga air. Di sini kita ibaratkan jika mempunyai dua angka, dalam satu sel itu disebut batu dan satu angka itu disebut dengan air. Di sini kita menghitung angka yang hanya memiliki satu angka ya. Di sini bisa kita lihat pada P1 dan G1 hanya satu angka, kemudian P2 dan G2, kemudian terdapat satu angka lagi pada P3 G2 dan P3 G3. Untuk angka yang kita hitung terlebih dahulu yaitu P1 dan G1. Di sini kita mulai dari angka 8, arah panahnya yaitu ke bawah, kemudian ke P2 G3, selanjutnya ke atas P1 G3 dan kembali lagi ke P1 G1 dengan peraturan yaitu di sini plus, minus, plus, kemudian minus lagi. Kemudian dapat kita hitung nilainya yaitu 8 dikurangi 15 ditambah 10 dikurang 6 sama dengan minus 1. Selanjutnya kita menghitung yang P2 G2. Di sini pada P2 dan G2 yaitu angka 10, arah panahnya yaitu ke P1 G2, selanjutnya ke P1 G3, kemudian ke bawah P2 G3 dan kembali lagi ke P2 G2. Dapat kita hitung yaitu dengan nilai 10 dikurangi
5 ditambah 6 dikurangi 12, hasilnya yaitu minus 1. Selanjutnya kita menghitung P3G2, yaitu angka 9. Di sini untuk panahnya dari P3G2 ke P1G2, kemudian ke P1G3, selanjutnya ke P2G3, kemudian ke kiri P2G1, kemudian ke bawah P3G1, dan kembali lagi ke P3G2. Kemudian kita mendapatkan angka yaitu 9 dikurang 5 ditambah 6 dikurang 12 ditambah 15 dikurangi 3, hasilnya yaitu 10. Kemudian yang terakhir kita menghitung P3G3. Di sini P3G3 yaitu angkanya adalah 10. 10 ini kita panahnya ke 12, kemudian ke samping 15, setelah itu ke bawah, dan kembali lagi ke angka 10 di P3G3. Kemudian dapat kita hitung angkanya yaitu 10 dikurangi 12 ditambah 15 dikurangi 3 sama dengan 10. Dapat kita lihat pada penjumlahan ini masih terdapat angka negatif ya pada P1, G1, dan P2 dan G2, maka kita akan mencari iterasi kembali pada salah satu angka ini gitu. Selanjutnya kita melakukan iterasi pada P1 dan juga G1, dimana tadi arah panahnya yaitu dari P1G1 ke P2G1, kemudian ke P2G3, setelah itu ke P1G3 dan kembali lagi ke P1G1. Di sini plus, kemudian minus, kemudian plus lagi, dan di sini minus. Selanjutnya kita menentukan angka negatif yang terkecil. Di sini terdapat angka negatif terkecilnya yaitu angka 50, maka semuanya dijumlahkan 50 untuk mendapatkan angka yang baru. Nah, di sini 50 dikurangi 50 adalah 0, kemudian 0 ditambah 50 adalah 50, kemudian 70 dikurangi dengan 50 hasilnya 20, dan 50 ditambah dengan 10 hasilnya 60. Maka untuk nilai barunya pada P1 dan G1 adalah 50, P2 G1 nilai barunya adalah 20, kemudian P2 G3 60, dan P1 G3 adalah 0. Selanjutnya, setelah kita melakukan iterasi kembali pada P1 dan G1, maka kita dapatkan unsur baru seperti ini. Setelah itu terdapat unsur kosong pada P1 dan G3, dan P2G2 dan P3G2, dan juga pada P3G3. Kemudian untuk perhitungan pertama yaitu P1 dan G3, pada angka 6 ini arah panahnya yaitu menuju ke P1G1, kemudian dari P1G1 menuju P2G1, kemudian ke P2G3, dan kembali lagi ke P1G3. Di sini bernilai positif, di sini negatif, di sini positif, dan di sini negatif. Maka dapat kita hitung P1 dan G3 sama dengan 6 dikurangi 8 ditambah 15 dikurangi 12 sama dengan 1. Setelah itu untuk P2 dan G2 yaitu pada angka 10 ini arah panahnya menuju ke P1G2,
setelah itu ke P1G1, terus ke bawah P2G1 dan menuju P2G2 kembali. Di sini sama ya, bernilai positif, positif, dan negatif. Maka pada P2G2 yaitu 10 dikurang 5 ditambah 8 dikurangi 15 sama dengan minus 2. Untuk P3 dan G2 nya yaitu pada angka 9 ini arah panahnya menuju ke atas P1G2, setelah itu ke samping P1G1, kemudian ke bawah P3G1 dan kembali lagi ke P3G2. Di sini bernilai positif, negatif, positif, dan negatif. Maka didapatkan P3G2 nya yaitu 9 dikurangi 5 ditambah 8 kurangi 3 sama dengan 9. Kemudian untuk P3G3 nya di sini ada angka 10. Untuk arah panahnya yaitu 10 ini menuju ke 12 P2G3, kemudian ke samping 15 P2G1, kemudian ke bawah P3G1 dan kembali lagi ke P3G3. Di sini bernilai positif, kemudian di sini negatif, di sini positif, dan di sini negatif. Maka didapatkan P3 dan G3-nya adalah 10 dikurangi 12 ditambah 15 dikurangi 3 sama dengan 10. Dapat kita lihat pada perhitungan ini masih terdapat nilai yang negatif yaitu minus 2, maka kita akan melakukan iterasi kembali pada P2 dan G2. Selanjutnya kita akan melakukan literasi kembali pada P2 dan G2, yaitu di sini tadi tanda panahnya adalah dari P2 ke G2 ini ke P1G2, kemudian ke P1G1, setelah itu ke P2G1 dan kembali lagi ke P2G2. Di sini kita akan memilih nilai yang paling kecil, yaitu di sini ada angka 20 ya, maka semuanya akan dijumlahkan dengan 20. Di sini bernilai positif, di sini negatif, di sini positif, kemudian di sini negatif. Maka 0 ditambah 20 adalah 20, kemudian 70 dikurangi 20 50, kemudian 50 ditambah 20 70, dan di sini 20 dikurangi dengan 20 adalah 0. Maka akan muncul nilai baru yaitu pada P1G1 yaitu 70, P2G1 0, P1G2 nya 50, dan P2G2 nya yaitu 20. Selanjutnya setelah kita melakukan iterasi kembali pada P2 dan G2, maka didapatkan unsur baru seperti ini. Kemudian kita melakukan iterasi kembali yaitu pada P1G3, kemudian P2G1, P3G2, dan P3G3. Di sini bisa kita lihat pada P1G3 pada angka 6 ini arah panahnya yaitu menuju ke P1G2, kemudian ke P2G2, setelah itu ke P2G3 dan kembali lagi ke P1G3. Di sini bernilai positif, negatif, positif, dan negatif. Maka untuk P1 dan G3 nya bisa kita hitung 6 dikurangi 5 ditambah 10 dikurang 12 sama dengan minus 1.
Selanjutnya untuk P2 dan G1 yaitu angka 15. Di sini kita dapat jalur panahnya yaitu ke P2G2, selanjutnya ke P1G2, setelah itu ke P1G1 dan kembali lagi ke P2G1. Sama ya tadi peraturannya, yaitu di sini bernilai positif, di sini bernilai negatif, positif, kemudian di sini negatif. Maka dapat kita hitung untuk P2G1-nya yaitu 15 dikurangi 10 ditambah 5 kurang 8 sama dengan 2. Kemudian kita menghitung P3 dan G2-nya, yaitu untuk angka 9 ini panahnya yaitu menuju ke angka 5 di P1G2, kemudian ke P1G1, setelah itu ke bawah P3G1 dan kembali lagi ke P3G2. Di sini bernilai positif, kemudian di sini negatif, di sini positif, dan di sini negatif. Maka dapat kita hitung P3 dan G2-nya adalah 9 dikurangi 5 ditambah 8 kurang 3 sama dengan 9. Kemudian untuk P3 dan G3-nya, angka 10 ini angka panahnya yaitu ke P2G3, setelah itu ke sini P2G2, setelah itu ke atas P1G2, setelah itu ke P1G1, lanjut ke P3G1, habis itu baru kembali ke P3G3 yaitu ke 10. Di sini bernilai positif, kemudian negatif, positif, kemudian di sininya negatif, positif, dan di sini negatif. Maka didapatkan untuk P3 dan G3-nya yaitu 10 dikurangi 12 ditambah 10 dikurangi 5 ditambah 8 kurang 3 sama dengan 8. Dapat kita lihat pada penjumlahan ini masih terdapat hasil yang negatif yaitu minus 1, maka kita akan melakukan iterasi kembali pada P1 dan G3. Selanjutnya kita melakukan iterasi kembali pada P1 dan G3. Tadi untuk arah panahnya pada P1 dan G3 adalah ke P1G2, kemudian ke P2G2, kemudian ke P2G3, dan kembali lagi ke P1G3. Sini bersifat positif, negatif, positif, dan juga negatif. Bisa kita lihat di sini bahwa nilai terkecilnya yaitu selanjutnya kita melakukan iterasi kembali pada P1 dan G3, yaitu di sini tadi arah panahnya yaitu ke dari P1G3 ke P1G2, kemudian ke bawah P2G2, kemudian ke P2G3 dan kembali lagi ke P1G3. Di sini bisa kita lihat bahwa bernilai positif, negatif, positif, dan negatif. Di sini kita akan memilih nilai negatif yang paling kecil. Di sini ada 50 dan juga 60. Kita akan menggunakan yang 50. Kemudian di sini 50 ditambah dengan 0 hasilnya 50. Kemudian 50 dikurangi 50 0, dan 50 ditambah 20 hasilnya 70, dan di sini 60 dikurangi dengan 50 hasilnya 10. Maka akan mendapatkan nilai baru pada P2 dan G2 yaitu 70, P1G2 0, P1G3 50, dan P2G3 adalah 10. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan nilai baru, kita
kita dapat melakukan iterasi kembali pada P1G2, P2G1, P3G2, dan P3G3. Di sini yang pertama kita hitung adalah P1G2. Pada angka 5 ini memiliki arah panah ke P1G3, kemudian ke P2G3, setelah itu ke kiri P2G2 dan kembali lagi ke P1G2. Nah, di sini bernilai positif, di sini negatif, positif, dan juga di sini negatif. Maka dapat kita hitung pada P1G2 yaitu mendapatkan nilai 5 dikurangi 6 ditambah 12 dikurangi dengan 10 sama dengan 1. Kemudian untuk P2G1, nah di sini angka 15-nya arah panahnya menuju ke angka 8 P1G1, setelah itu ke P1G3, dari P1G3 ini menuju P2G3 dan kembali lagi ke P2G1. Nah, sama halnya dengan tadi ya, di sini bernilai positif, sini negatif, di sini positif, dan di sini negatif. Maka untuk P2G1 sama dengan 15 dikurangi 8 ditambah 6 dikurang 12 sama dengan 1. Kemudian untuk P3G2 di sini ada angka 9 untuk arah panahnya, yaitu ke atas menuju 10, kemudian dari 10 ke 12, dari 12 ke angka 6, dari angka 6 ini ke angka 8, setelah dari 8 ke angka 3 dan kembali lagi ke angka 10. Sama halnya, maksud saya ke angka 9, maaf ini tadi salah. Dari angka 9 ini positif, kemudian ke angka 10 ini negatif, setelah itu ini positif, negatif, positif, dan ini negatif. Maka dapat kita hitung pada P3G2 yaitu nilainya 9 dikurang 10 ditambah 12 dikurangi 6 ditambah 8 dikurangi 3 sama dengan 10. Selanjutnya untuk P3G3 ini pada angka 10 ini ya, tadi yang arah panah ini salah. Untuk angka 10 ini arah panahnya ke atas, yaitu ke angka 6. Dari angka 6 ini ke angka 8, dari angka 8 ke angka 3, kemudian baru kembali ke angka 10. Jadi untuk angka 10 ini bernilai positif, negatif, positif, dan angka 3 ini negatif. Maka dapat kita hitung pada P3G3 yaitu 10 dikurangi 6 ditambah 8 dikurangi 3 sama dengan 9. Untuk perhitungan iterasi yang kali ini nilainya semua positif, maka dari itu bisa kita hitung langsung biaya total. Untuk biaya totalnya sama dengan, bisa dilihat dari kolom dan baris di sini adalah 70 dikali 8, kemudian ditambah 50 dikali 6 ditambah 70 dikali 10 ditambah 10 dikali 12 ditambah 80 dikali 3. Semuanya dijumlahkan maka mendapatkan hasil 1920 untuk metode stepping stone. Kemudian yang kedua, kita mencari menggunakan metode MODI. Tadi kan kita di awal sudah mencari solusi awal itu menggunakan metode less cost, maka kita dapat melanjutkan mencari basic variable ya. Di sini basic variable dapat dicari dengan patokan melihat
dalam satu sel ini terdapat kebutuhan dan kapasitas di dalamnya. Kemudian basic variable ini kita mencari dengan rumus CP1G2 sama dengan UP1 ditambah VG2 sama dengan 5. Untuk UP1 nya belum diketahui, maka di sini 0 ditambah VG2 sama dengan 5, maka VG2 nya adalah 5. Kemudian untuk CP1G3 sama dengan UP1 ditambah VG3 sama dengan 6. UP1 nya 0 ditambah VG3 sama dengan 6, maka VG3 nya adalah 6. Kemudian CP2G1 sama dengan UP2 ditambah VG1 sama dengan 15. Karena ini belum diketahui semua, maka kita mencari dengan rumus yang lainnya dulu. Yang di sini ada CP2G3 sama dengan UP2 ditambah VG3 sama dengan 12. Untuk UP2 nya ditambah dengan VG3 nya 6, kemudian sama dengan 12. Untuk UP2 nya maka 12 dikurangi 6 hasilnya 6. Kemudian karena di sini UP2 nya sudah diketahui 6, maka untuk rumus yang ini UP2 nya adalah 6 ditambah VG1 sama dengan 15, maka untuk VG1 nya 15 dikurangi 6 sama dengan 9. Kemudian untuk rumus yang selanjutnya adalah CP3G1 sama dengan UP3 ditambah VG1 sama dengan 3, maka UP3 ditambah 9 sama dengan 3. UP3 nya 3 dikurangi 9 sama dengan minus 6. Setelah kita mencari basic variable, kita lanjutkan dengan mencari indeks variabelnya, dimana kalau indeks variabel ini patokannya adalah kita mencari dengan melihat angka yang terdapat satu angka di dalam satu sel. Kemudian yang pertama adalah KP1G1 sama dengan CP1G1 dikurang UP1 dikurang VG1 sama dengan 8 dikurangi 0 dikurangi 9 sama dengan minus 1. Kemudian KP2G2 sama dengan CP2G2 dikurang UP2 dikurang VG2 sama dengan 10 dikurang 6 dikurang 5 sama dengan minus 1. Kemudian untuk KP3G2 sama dengan CP3G2 dikurang UP3 dikurang VG2 sama dengan 9 ditambah 6 dikurang 5 sama dengan 10. Untuk KP3G3 nya sama dengan CP3G3 dikurang UP3 dikurang V3, kemudian sama dengan 10 ditambah 6 dikurang 6 sama dengan 10. Kemudian setelah kita ketahui nilai indeks variabelnya, kita bisa lihat di sini masih terdapat nilai negatif yaitu minus 1. Maka kita akan lakukan iterasi kembali pada PG1G1. Di sini kita untuk arah panahnya yaitu dari PG1 ini menuju ke PG3 PG1G3 maksudnya, kemudian ke arah bawah yaitu P2G3, setelah itu ke P2G1 dan kembali lagi ke PG1G1. Untuk di sini nilainya adalah plus, kemudian di sini negatif, di sini positif, di sini juga negatif. Selanjutnya kita bisa lihat bahwa nilai negatif terkecilnya di sini ada minus 50. Maka dari itu minus 50 ini akan kita jadikan patokan untuk mendapatkan nilai yang baru. Bisa kita lihat di sini 0 ditambahkan 50 hasilnya 50, kemudian 70 dikurangi 50 hasilnya 20, kemudian 50 ditambah 10 hasilnya 60, dan 50 dikurangi 50 hasilnya 0. Selanjutnya, setelah kita telah melakukan iterasi kembali pada P1G1, maka kita mendapatkan unsur baru di sini atau angka baru. Kemudian setelah itu kita mencari kembali basic variabelnya. Di sini dapat
kita lihat bahwa basic variable pada CP1G1 sama dengan UP1 ditambah VG1 sama dengan 8. Untuk UP1 nya belum diketahui, maka 0 ditambah VG1 sama dengan 8. Selanjutnya CP2G2 sama dengan UP1 ditambah VG2 sama dengan 5. Untuk VG2 nya sama dengan 5. Kemudian CP2G1 sama dengan UP2 ditambah VG1 sama dengan 15. Kemudian UP2 ditambah VG1 nya tadi 8 sama dengan 15, maka UP2 nya 15 dikurangi 8 sama dengan 7. Selanjutnya CP2 G3 sama dengan UP2 ditambah VG3 sama dengan 12. Untuk UP2 nya 7, kemudian ditambah VG3 sama dengan 12. 12 dikurangi 7 sama dengan VG3 nya 5. Kemudian CP3G1 sama dengan UP3 ditambah VG1 sama dengan 3. Untuk UP3 ditambah VG1 nya 8 sama dengan 3, maka untuk UP3 nya 3 dikurang 8 minus 5. Selanjutnya setelah mencari basic variabel, kita mencari indeks variabel ya. Untuk indeks variabelnya yaitu KP1G3 sama dengan CP1G3 dikurang UP1 sama dengan dikurang VG3 sama dengan 6 dikurang 0 dikurang 5 sama dengan 1. Kemudian untuk KP2G2 nya sama dengan CP2G2 dikurang UP2 dikurang VG2 sama dengan 10 dikurang 7 dikurang 5 sama dengan minus 2. Untuk KP3G2 nya sama dengan CP3G2 dikurang UP3 dikurang VG2 sama dengan 9 ditambah 5 dikurang 5 sama dengan 9. Kemudian untuk KP3G3 nya sama dengan CP3G3 dikurang UP3 dikurang VG3 sama dengan 10 ditambah 5 dikurang 5 sama dengan 10. Bisa kita lihat dari hasilnya bahwa di sini masih terdapat hasil negatif, yaitu pada PG2G2 yaitu minus 2. Maka kita akan melakukan iterasi kembali pada P2G2 yaitu pada angka 10. Kemudian pada angka 10 ini kita mencari menggunakan metode stepping stone, yaitu arah panahnya dari P2G2 ini ke atas P1G2, kemudian ke arah P1G1 angka 8, kemudian ke bawah P2G1 dan kembali lagi ke P2G2. Di sini nilainya adalah positif, negatif, kemudian di sini positif dan di sini negatif. Karena negatifnya ada dua, yaitu minus 70 dan minus 20. Kita mencari yang paling kecilnya. Selanjutnya kita mencari nilai yang paling kecil, yaitu di sini ada minus 20. Maka untuk patokan mencari nilai barunya kita akan menjumlahkan semuanya dengan 20. Untuk ini di sini 0 ditambah dengan 20 adalah 20. Kemudian 70 dikurangi 20 adalah 50. Kemudian 50 ditambah 20 adalah 70, dan untuk di sini 20 dikurangi 20 adalah 0. Maka untuk nilai barunya yaitu P1G1 70, P2G1 nya 0, P1G2 nya 50, dan P2G2 nya yaitu 20. Selanjutnya setelah kita mendapatkan nilai yang baru, kita mencari kembali basic variabelnya. Untuk di sini basic variabelnya CP1G1 sama dengan UP1 ditambah VG1 sama dengan 8. UP1 nya belum diketahui, maka di sini VG1 sama dengan 8. Kemudian CP1G2 sama dengan UP1 ditambah VG2 sama dengan 5. Untuk VG2 nya sama dengan 5. Kemudian CP2G2 sama dengan UP2 ditambah VG2 sama dengan 10. UP2 ditambah 5 sama dengan 10. Untuk UP2 nya
10 dikurangi 5 sama dengan 5. Kemudian CP2G3 nya sama dengan UP2 ditambah VG3 sama dengan 12. Kemudian 5 ditambah VG3 sama dengan 12. Untuk VG3 nya sama dengan 7. Kemudian CP3G1 sama dengan UP3 ditambah VG1 sama dengan 3. Untuk UP3 ditambah 8 sama dengan 3. Untuk UP3 nya 3 dikurangi 8 minus 5. Selanjutnya, setelah kita mencari basic variabelnya, kita mencari indeks perbaikannya. Di sini untuk KP1G3 nya sama dengan CP1G3 dikurang UP1 dikurang VG3 sama dengan 6 dikurang 0 dikurang 7 sama dengan minus 1. Untuk KP2G1 nya CP2G1 dikurang UP2 dikurang VG1 sama dengan 15 dikurang 5 dikurang 8 sama dengan 2. Untuk KP3G2 nya sama dengan CP3G2 dikurang UP3 dikurang VG3 sama dengan 9 ditambah 5 dikurang 5 sama dengan 9. Untuk KP3G3 nya sama dengan CP3G3 dikurang UP3 dikurang VG3 sama dengan 10 ditambah 5 dikurang 3 sama hasilnya 8. Bisa kita lihat pada indeks perbaikan ini masih terdapat nilai negatif, yaitu minus 1. Maka akan kita lakukan iterasi perbaikan lagi pada KP1G3. Pada KP1G3 di sini adalah angka 6, di mana kita mencari dengan metode stepping stone seperti awal tadi dengan arah panah, yaitu ke P1G2, kemudian ke P2G2, kemudian ke P2G3. Setelah itu kembali ke P1G3. Di sini nilainya positif, di sini negatif, positif, kemudian di sini juga negatif. Bisa kita lihat di sini nilai positifnya nilai negatifnya ada 50 dan juga 60. Maka kita ambil yang terkecilnya, yaitu 50 untuk menjadi patokan mencari nilai baru, di mana di sini 0 ditambahkan dengan 50 adalah 50, kemudian 50 dikurangi 50 adalah 0, dan 50 ditambah 20 adalah 70, dan di sini 60 dikurangi 50 adalah 10. Selanjutnya, setelah kita melakukan iterasi kembali pada P1G3, maka kita mendapatkan nilai yang baru pada kolom dan baris seperti ini. Kemudian kita akan melanjutkan mencari basic variabel dan indeks perbaikannya untuk mengetahui apakah masih terdapat hasil yang negatif. Kemudian untuk basic variabelnya, CP1G1 sama dengan UP1 ditambah VG1 sama dengan 8. Jadi untuk VG1 nya sama dengan 8 dan CP1G3 nya sama dengan UP1 ditambah VG3 sama dengan 6. Untuk VG3 nya sama dengan 6. Di sini UP1 nya tidak ada karena belum diketahui ya. Setelah itu kita mencari CP2G2 sama dengan UP2 ditambah VG2 sama dengan 10. Di sini karena belum diketahui, maka kita mencari UP2 nya terlebih dahulu dengan CP2G3 sama dengan UP2 ditambah VG3 sama dengan 12. Untuk UP2 nya ditambah 6 sama dengan 12, maka untuk UP2 nya 12 dikurang 6 sama dengan 6. Setelah itu baru kita mencari CP2G2 nya. Untuk UP2 nya tadi sudah diketahui, yaitu 6 ditambah VG2 nya sama dengan 10, maka untuk VG2 nya 10 dikurangi 6 adalah 4. Setelah itu CP3G1 sama dengan UP3 ditambah VG1 sama dengan 3. Untuk UP3 ditambah 8 sama dengan 3. Untuk UP3 nya 3 dikurangi 8 sama dengan minus 5. Setelah itu kita mencari indeks perbaikan.
Untuk indeks perbaikannya KP1G2 sama dengan CP1G2 dikurang UP1 dikurang VG2 sama dengan 5 kurang 0 dikurang 4 sama dengan 1. Kemudian KP2G1 nya CP2G1 dikurang UP2 dikurang VG1 sama dengan 15 kurang 6 dan kurang 8 sama dengan 1. Kemudian KP3G2 sama dengan CP3G2 dikurang UP3 dikurang VG2 sama dengan 9 ditambah 5 dikurang 6 hasilnya 8. Kemudian untuk KP3G2 nya CP3G3 dikurang UP3 dikurang VG3 sama dengan 10 ditambah 5 dikurang 6 hasilnya 9. Bisa kita lihat bahwa hasil indeks perbaikannya yaitu sudah positif semua, maka bisa kita lanjutkan untuk mencari biaya totalnya dilihat dari tabel ini ya. Kemudian untuk biaya totalnya di sini 70 dikali 8 ditambah 50 dikali 6 ditambah 70 dikali 10 ditambah 10 dikali 12 kemudian ditambah 80 dikali 3 hasilnya adalah 1920 untuk metode MODI dan juga stepping stone. Sekian penjelasan untuk tugas riset operasional kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.